menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Hai Commerce, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau biasa dipanggil Tom Lembong baru saja bebas dari penjara pada Jumat 1 Agustus 2025. Tom Lembong resmi bebas dari jeruji besi setelah mendapat abolisi. Abolisi sendiri merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya soal kebebasannya, tapi juga menjadi pertanyaan besar, kenapa sebenarnya Tom Lembong masuk penjara sejak awal? Tom justru dipidanakan atas kasus impor gula pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan dakwaan yang lemah, tidak ada bukti korupsi, tidak jelas kerugian negara, dan proses hukumnya terlihat terburu-buru. Banyak yang curiga ini lebih soal politik daripada hukum. Hotman Paris pun ikut buka suara, bahwa justru Tom Lembong memberikan izin impor kepada pihak swasta untuk menyelamatkan rakyat dari kekurangan gula. Jadi tidak ada pidananya sama sekali dan tidak ada kerugian negara. Bahkan, negara untung dengan melibatkan 8 perusahaan swasta. Nah, gimana nih Commerce? Apakah benar Tom Lembong dipenjara karena kasus yang sebetulnya nggak ada unsur pidananya? Haruskah proses hukum terhadap pejabat publik dievaluasi ulang biar tidak jadi alat politik? Yuk share pendapat Commerce di kolom komentar. Kira-kira gimana ya pandangan mereka soal kasus Tom Lembong? Yuk simak! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafa Sultan Farezi dari Angkatan 25. Ya, halo teman-teman semuanya, nama gue Muhammad Farezi Sanzamel, gue bisa dipanggil Jibar, gue dari Angkatan 2024, Ilmu Komunikasi. Menurut saya sendiri itu cukup berlebihan karena dari awal pelanggaran dari Tom Lembong itu kurang jelas dipaparinnya dan juga bikin masyarakat juga kurang tahu apa sebenarnya itu kesalahan yang Tom Lembong tuh lakuin gitu. Jadi dari hukuman yang dikasih juga kurang, menurut banyak masyarakat juga kurang pas gitu. Jadi maka dari itu saya juga ngerasa itu berlebihan sih. Ya, kalau misalnya kita lihat tentang kasus Tom Lembong yang nilai berlebihan itu memang benar gitu, karena ketika dia dijatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara serta denda 750 juta itu nggak sesuai sama apa yang dia lakuin, karena memang tidak ada mensreanya juga atau niat jahatnya. Apalagi memang kalau misalnya kita lihat Tom Lembong ini ada kesalahan juga gitu, tapi nggak seharusnya diberikan hukuman seberat itu gitu. Ya kita bisa lihat aja gitu narasi-narasi yang dibuat oleh hakim dan jaksa, terus yang bertebaran di publik itu simpang siur gitu, karena proses hukumnya ini tidak transparan dan tidak adil gitu. Menurut saya sendiri seperti yang di awal saya bilang, itu juga nggak adil dan juga nggak transparan karena dari pelanggaran yang nggak jelas dan juga hukuman yang dikasih itu tuh seakan-akan kayak kesalahannya Tom Lembong dicari-cari terus gitu. Jadi itu sih menurut saya nggak adil dan nggak transparan juga. Menurut saya harus banget karena dari proses penegakannya yang nggak jelas, nggak transparan dan juga nggak adil, harus banget dievaluasi biar penegakannya tuh masyarakat lebih tahu gitu, prosesnya lebih jelas, dan juga hukuman yang dikasih juga kalau misalkan emang salah, hukumannya juga lebih adil gitu. Ya jelas, karena hukum ini harus dievaluasi, karena kalau misalnya kita lihat lagi di zaman sekarang hukum itu tunduk pada politik gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat kasus Tom Lembong kemarin gitu. Tom Lembong aja sebagai menteri yang dimana kesalahan dia di 8 tahun yang lalu aja bisa kena, padahal tidak melakukan kesalahan berat gitu. Apalagi ada orang yang memiliki kasus serupa tapi tidak memiliki power sebesar Pak Tom Lembong ini, bagaimana gitu. Patut dievaluasi.
menurut saya pencitraan karena si Tom Lembong ini tuh seolah-olah dijadiin sebagai pelaku utama gitu, padahal bisa aja kalau misalkan emang kasus kayak gini tuh berarti banyak pejabat yang melakukan kesalahan yang lain juga ditindakin pidana juga gitu. Maka dari itu ya si pencitraan. Ya jelas gitu sebenarnya Pak Prabowo ini memberikan abolisi dan amnesti ini emang udah diatur juga di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14, tepatnya di ayat 2, yaitu memiliki hak prerogatif untuk memberikan abolisi dan amnesti. Tapi ini jadi salah satu pertanyaan juga, kenapa ketika kasusnya baru naik? Karena kalau misalnya kita lihat siklusnya semakin lama terulang kembali gitu, ketika ada berita terus lalu viral gitu, barulah pahlawannya datang gitu. Tapi ini bisa menjadi salah satu tanda juga bahwasannya suara kita masih didengar oleh Pak Prabowo gitu. Semoga kedepannya hukum ini bisa dievaluasi dan juga kita sebagai rakyat Indonesia terus memperjuangkan keadilan-keadilan serta hak-hak kita.